Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang pajak penghasilan, yang mana anggota kelompok ini ada saya sendiri, Suci Anggraini dengan NPM 20101020040. Yang kedua ada Aprilia Dwi Saputri dengan NPM 20101020042. Dan yang ketiga ada Akbar Putra Effendi dengan NPM 20101020080. Pengertian pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Untuk dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kategori pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikategorikan menjadi beberapa di antaranya. Yang pertama, PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. Dan yang kedua ada PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan dikategorikan menjadi: yang pertama, penghasilan sebagai objek pajak. Objek pajak dalam Undang-Undang PPh dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam undang-undang ini. Yang kedua, ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga adalah laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. Yang ketujuh ada dividen. Yang kedelapan ada royalti. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesepuluh ada penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Dan yang selanjutnya ada penghasilan yang dikenakan PPh final. Di antaranya, yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua ada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Yang ketiga ada penghasilan berupa hadiah undian. Yang keempat ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang terakhir ada penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Selanjutnya, jenis subjek pajak penghasilan. Yang pertama, subjek PPh orang pribadi. Yang kedua ada subjek PPh warisan yang belum terbagi. Yang ketiga ada subjek PPh badan. Dan yang terakhir ada subjek PPh badan usaha tetap atau BUT. Jenis-jenis pajak penghasilan. Jenis-jenis pajak penghasilan terbagi menjadi: yang pertama ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 21. Yang kedua ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 22. Yang ketiga ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 23. Yang keempat ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Yang kelima ada pajak penghasilan jenis PPh final PP 23/2018. Yang keenam ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 15. Yang ketujuh ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 16. Yang kedelapan ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 24. Yang kesembilan ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 25. Yang kesepuluh ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 26. Yang kesebelas ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 29. Dan yang terakhir ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 21/26. Soal yang pertama, pada tahun 2010, Amiret Corporation memiliki laba sebelum pajak sebesar 168.000 US dollar dan laba kena pajak sebesar 120.000 US dollar.
Perbedaan tersebut muncul karena penggunaan metode penyusunan yang berbeda untuk tujuan perpajakan dan akuntansi. Tarif pajak efektif adalah 40%. Hitunglah jumlah yang akan dilaporkan sebagai utang pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2010. Jawabannya, menghitung jumlah yang akan dilaporkan sebagai utang pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu penghasilan kena pajak sebesar 120.000 US dollar dikali dengan tarif pajak sebesar 40%, kemudian hasilnya pajak penghasilan terutang sebesar 48.000 US dollar. Jurnal untuk mencatat taksiran utang pajak penghasilan yaitu beban pajak penghasilan sebesar 48.000 di debit dan utang pajak penghasilan sebesar 48.000 di kredit. Jurnal untuk mencatat penyetoran pajak penghasilan yaitu utang pajak penghasilan sebesar 48.000 di debit dan kas sebesar 48.000 di kredit. Soal yang kedua, Oxford Corporation mulai beroperasi pada tahun 2010 dan melaporkan laba sebelum pajak sebesar 225.000 US dollar untuk tahun ini. Penyusutan pajak Oxford melampaui penyusutan bukunya sebesar 40.000 US dollar. Tarif pajak Oxford untuk tahun 2010 dan setelahnya adalah 30%. Dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2010, berapakah jumlah liabilitas pajak tangguhan yang harus dilaporkan? Depresiasi berlebih pada pengembalian pajaknya sebesar 40.000 US dollar dikalikan dengan tarif pajak sebesar 30%, maka liabilitas pajak tangguhannya sebesar 12.000 US dollar. Soal yang ketiga, Starfleet Corporation memiliki satu perbedaan temporer pada akhir tahun 2010 yang akan membalikkan dan menimbulkan jumlah kena pajak sebesar 55.000 US dollar pada tahun 2011, 60.000 US dollar pada tahun 2012, dan 75.000 US dollar pada tahun 2013. Laba sebelum pajak Starfleet untuk tahun 2010 adalah 400.000 US dollar dan tarif pajaknya 30% untuk seluruh tahun. Tidak ada pajak tangguhan pada awal tahun 2010. Diminta yang pertama, hitunglah jumlah kena pajak dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2010. Yaitu laba sebelum pajak tahun 2010 sebesar 400.000 US dollar, perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah kena pajaknya pada masa depan 2010-2011 sebesar min 55.000 dan 2012 sebesar min 60.000 dan 2013 sebesar min 75.000. Maka penghasilan kena pajaknya tahun 2010 sebesar 210.000 US dollar. Penghasilan kena pajak tahun 2010 sebesar 210.000 US dollar dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 30%, sehingga hasilnya menjadi pajak penghasilan terutang untuk tahun 2010 sebesar 63.000 US dollar. Kemudian yang B, buatlah jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2010. Yang pertama, untuk tahun 2011, jumlah kena pajak dikurangi di masa depan sebesar 55.000 US dollar dikalikan dengan pemungutan pajaknya sebesar 30%, sehingga kewajiban pajak tangguhan sebesar 16.500 US dollar. Dan 2012 jumlah kena pajak dikurangi di masa depan sebesar 60.000 US dollar dikalikan dengan pemungutan pajaknya sebesar 30%,
maka kewajiban pajak tangguhannya sebesar 18.000 US dollar dan pada tahun 2013 jumlah kena pajak dikurangi di masa depan sebesar 75.000 US dollar dikalikan dengan pemungutan pajaknya sebesar 30% sehingga kewajiban pajak tangguhannya sebesar 222.500 US dollar. Dan total jumlah kena pajak dikurangi di masa depan sebesar 190.000 US dollar dan total kewajiban pajak tangguhannya sebesar 57.000 US dollar. Untuk liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2010 sebesar 57.000 US dollar. Kemudian liabilitas pajak tangguhannya pada awal tahun 2010 sebesar 0, sehingga beban pajak tangguhannya untuk tahun 2010 sebesar 57.000 US dollar. Dan ditambah beban pajak kini untuk tahun 2010 sebesar 63.000 US dollar, sehingga penghasilan beban pajak tahun 2010 sebesar 120.000 US dollar. Untuk jurnalnya, beban pajak penghasilan sebesar 120.000 di debit dan hutang pajak penghasilan sebesar 63.000 di kredit dan liabilitas pajak tangguhan sebesar 57.000 di kredit. Untuk yang ketiga, buatlah bagian pajak penghasilan dari laporan laba rugi tahun 2010 yang dimulai dengan item laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan sebesar 400.000 US dollar dan beban pajak penghasilannya lancar sebesar 63.000 US dollar dan tangguhannya sebesar 57.000 US dollar, sehingga jumlah laba sebelum pajak penghasilan sebesar 120.000 US dollar. Nah, kemudian laba bersihnya sebesar 280.000 US dollar. Ini dihasilkan dari laba sebelum pajak penghasilan dikurangi beban pajak penghasilan. 4. Brand Corporation memulai tahun 2010 dengan saldo akun liabilitas pajak tangguhan sebesar 90 dolar. Pada akhir tahun 2010, jumlah perbedaan temporer kumulatif terkait mencapai 350 dolar dan akan dibalik secara merata selama 2 tahun ke depan. Laba akuntansi sebelum pajak untuk tahun 2010 adalah 525 dolar. Tarif pajak untuk semua tahun adalah 40% dan laba kena pajak untuk tahun 2010 adalah 400 dolar. Diminta A. Hitunglah hutang pajak penghasilan untuk tahun 2010. B. Buatlah jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan untuk pajak penghasilan untuk tahun 2010. C. Buatlah bagian beban pajak penghasilan dari laporan laba rugi tahun 2010 yang dimulai dengan item laba sebelum pajak penghasilan. A. Hitunglah hutang pajak penghasilan untuk tahun 2010. Liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2010 sebesar 140 dolar. Liabilitas pajak tangguhan pada awal tahun 2010 sebesar 90 dolar. Lalu dikurang menjadi beban pajak tangguhan untuk tahun 2010 menjadi 50 dolar. Kenaikan liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak kini untuk tahun 2010 adalah 160 dolar. Beban pajak penghasilan untuk tahun 2010 lalu dijumlah menjadi 210 dolar. B. Buatlah jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2010. Jurnal. Beban pajak penghasilan debit 210 dolar. Hutang pajak penghasilan dikredit 160 dolar. Lalu liabilitas pajak tangguhan dikredit 50 dolar. C. Buatlah bagian beban pajak penghasilan dari laporan laba rugi tahun 2010 yang mulai dengan item laba sebelum pajak penghasilan.
Laba sebelum pajak penghasilan sebesar $525. Beban pajak penghasilan lancar sebesar $160, tangguhan sebesar $50. Lalu dijumlah menjadi $210 dan dikurang menjadi laba bersih $315. 5. Informasi tersedia untuk Kramer Corporation untuk tahun 2010. 1. Penyusutan yang dilaporkan dalam SPT melebihi penyusutan yang dilaporkan pada laporan laba rugi sebesar $120. Perbedaan ini akan dibalik dalam jumlah yang sama sebesar $30 selama tahun 2011 sampai dengan 2014. 2. Bunga yang diterima dari obligasi pemerintah adalah $10. 3. Sewa yang diterima di muka pada tanggal 1 Januari 2010 sebesar $60 untuk jangka waktu 3 tahun. Dari jumlah ini, sebesar $40 dilaporkan belum diterima pada tanggal 31 Desember untuk tujuan buku. 4. Tarif pajak adalah 40% untuk tahun 2010 dan 35% untuk tahun 2011 dan setelahnya. 5. Pajak penghasilan sebesar $320 akan jatuh tempo berdasarkan SPT tahun 2010. 6. Tidak ada pajak tangguhan yang ada pada awal tahun 2010. Diminta A. Hitunglah laba kena pajak untuk tahun 2010. B. Hitunglah laba sebelum pajak untuk tahun 2010. C. Buatlah jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2010 dan 2011. Asumsikan laba kena pajak adalah $980 pada tahun 2011. D. Buatlah bagian beban pajak penghasilan dari laporan laba rugi tahun 2010. Dimulai dengan laba sebelum pajak penghasilan. A. Hitunglah laba kena pajak untuk tahun 2010. 40% sama dengan $320 pajak terutang untuk tahun 2010. Lalu X sama dengan $320.000 sama dibagi 40% menjadi X sama dengan $800 untuk penghasilan kena pajak untuk tahun 2010. B. Hitunglah laba sebelum pajak untuk tahun 2010. Penghasilan kena pajak sebesar $800, depresi berlebih sebesar $120, bunga pemerintah $10, lalu sewa dibayar di muka sebesar dikurang $40, lalu dijumlahkan menjadi pendapatan keuangan sebelum pajak untuk tahun 2010 sebesar $890. C. Buatlah jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2010 dan 2011. Asumsikan laba kena pajak adalah $980 pada tahun 2011. Untuk tahun 2010, beban pajak penghasilan sebesar $320 lalu ditambah menjadi $42 dikurang $14.000 menjadi $348.000. Aset pajak tangguhan didapatkan dari $40.000 dikali 35% menjadi $14.000 di debit. Lalu hutang pajak penghasilan $800.000 dikali 40% menjadi $320.000. Lalu liabilitas pajak tangguhan sebesar $120.000 dikali $35 menjadi $42.000 di kredit. Untuk tahun 2011, beban pajak penghasilan sebesar $343.000 ditambah $7.000 lalu dikurangi $10.500 menjadi $339.500. Liabilitas pajak tangguhan didapatkan dari $120.000 ditambah 4 lalu dikalikan 35% menjadi $10.500 di debit. Lalu hutang pajak penghasilan sebesar $980 dikali 35% menjadi $343.000. Aset pajak tangguhan didapatkan dari $40.000
$7.000 ditambah 2 lalu baru dikalikan 35% menjadi 7.000 di kredit. D. Buatlah bagian beban pajak penghasilan dari laporan laba rugi tahun 2010 dimulai dengan laba sebelum pajak penghasilan. Penghasilan sebelum pajak penghasilan sebesar $890. Lalu beban pajak penghasilan lancar sebesar 320. Lalu tangguhan didapatkan dari 42.000 dikurangi 14.000 menjadi $28.000. Lalu beban pajak penghasilan dijumlahkan menjadi $348.000. Lalu ditotalkan semua menjadi laba bersih sebesar $542.000. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pajak penghasilan. Jika ada kurangnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.